Hai guys, bertemu lagi di channel ASN Gokil. Dan untuk kalian, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan bahagia bersama keluarga di rumah. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifin loncengnya, dan like serta komen. Kita intro dulu. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ASN Gokil. Masih bersama saya Muhammad Najib yang selalu setia menemani Anda untuk belajar dan lulus serta sukses menjadi ASN P3K 2021. Dan mohon maaf, beberapa hari ini saya tidak upload video karena saya sedikit sibuk untuk membantu rekan-rekan di sini untuk belajar P3K. Dan sebelum kita lanjut ke video ini, seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, comment, like, serta aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Dan untuk video kita kali ini, kita akan membahas perhitungan pertambahan nilai afirmasi tes P3K Guru tahun 2021. Oke, kita lanjut ke video. Oke, teman-teman, sebelum kita ke pembahasan kita ke tabel afirmasi, sebelumnya kita akan bahas bareng-bareng untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K 2021 untuk jabatan fungsional guru. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya untuk passing grade ya, untuk nilai ambang batasnya. Untuk teknis jumlah soal 100, manajerial 25, sosiokultural 20, dan wawancara 10 dengan durasi seperti tabel berikut, bisa teman saksikan sendiri. Dan nilai ambang batasnya untuk komputer teknis terlampir di slide selanjutnya ya. Untuk bobotnya sendiri di teknis, soal benar poin 5, kalau salah 0. Dan untuk manajerial sosiokultural paling tinggi soal poinnya 4 ya, paling rendah 1, tidak menjawab berarti 0. Kalau sosial kultural paling tinggi 5, paling rendah 1, dan tidak menjawab adalah 0. Kalau untuk wawancara paling tinggi 4, paling rendah 1, dan tidak menjawab adalah 0. Berarti kalian harus menjawab ya. Menjawab, kalau tidak menjawab pasti kalian rugi karena nilainya adalah 0 ya. Kita lanjut ke lampiran tadi untuk kompetensi teknis untuk passing grade-nya ya. Seperti yang ada di tabel, kalian bisa lihat sendiri. Di sini saya fokuskan untuk guru SD dulu ya, untuk pembahasan kita hari ini di jurusan guru kelas, guru PAI, dan guru PJOK. Oke, lanjut. Di sini yang harus teman-teman tahu dulu, apa itu nilai afirmasi P3K. Afirmasi adalah nilai tambah atau nilai bonus untuk kebijakan atau kualifikasi syarat tertentu. Kualifikasi tersebut antara lain: 1. Peserta yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai penuh sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kedua, peserta yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun. Sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang ketiga, peserta dari penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi
teknis. Dan yang terakhir, peserta dari TAK2 atau ini K2 ya, dan aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini. Berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambah nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis ya untuk K2. Sangat diuntungkan ya untuk yang sudah bersertifikat pendidik ya, karena di sini nilai kompetensi teknisnya nilai sempurna. Jadi tinggal mencari nilai untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara untuk teman-teman yang sudah bersertifikat pendidik. Semangat! Nah, di sini untuk tabel afirmasi tadi ya, yang kita ke guru kelas dulu. Nah, ini yang bagi teman-teman yang sudah tes dari tanggal 13 kemarin ya, awal tes untuk P3K sampai sekarang di hari Kamis, sudah berjalan 4 hari ya. Dan yang masih bingung gimana cara penambahannya. Untuk yang guru kelas, ini kategori afirmasi poin untuk cerdik tadi ya, sempurna ya, 500. Dan kompetensi teknis berarti 0 karena nilai sempurna ya. Jadi nggak butuh passing grade nilai ambang batasnya. Jadi langsung bisa lulus. Dan oh ya teman-teman, saya ingatkan, nah di sini kita baca dulu untuk poin afirmasi hanya untuk kompetensi teknis ya. Jadi untuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu tidak bisa ditambahkan afirmasinya. Tadi ya dari sini cerdik ya, nilai sempurna langsung. Kalau untuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara semua sama ya, semua kategori sini. Dan untuk 35 tahun ke atas, non K2 ya, non K2 maksudnya ini, mendapat afirmasi poin 75 poin. Jadi untuk kompetensi teknis tinggal butuh 245 poin ya di sini agar bisa lulus passing grade-nya. Dan untuk yang usia 35 tahun ke atas dan ditambah K2 mendapat afirmasi poin 125 poin. Jadi untuk bisa lulus di kompetensi teknis, teman-teman harus mencapai 195 poin terlebih dahulu agar bisa lolos. Yang kedua, di bawah 35 tahun ya usianya ya, mendapat afirmasi poin 50 poin. Jadi teman-teman masih harus mencapai nilai 270 poin. Kalau tanpa afirmasi tetap ya berarti 320 poin. Sesuai dengan passing grade untuk guru kelas SD. Dan yang kedua ya, udah paham ya guru kelas ya, teman-teman bisa di pause atau di stop untuk bisa lebih dipahami ya untuk tabelnya. Dan untuk guru PAI cerdik nggak ada perubahan, masih tetap sempurna. Dan untuk guru PAI di sini kompetensi teknis passing grade-nya adalah 325. Sedikit lebih tinggi 5 poin dari passing grade guru kelas ya. Untuk cerdik masih sempurna ya. Lalu untuk 35 tahun ke atas dan bukan K2 ya, berarti sama ya, 75 poin dapat seperti di tabel yang kiri ini. 35 ditambah K2 125 poin. Berarti teman-teman harus mencari nilai 200 poin agar bisa tembus atau bisa pas di passing grade ya, passing grade di guru PAI yaitu 325 poin. Ya untuk 35 usia 35 ya, ditambah K2
teman-teman mendapat afirmasi 125 poin sama dengan guru kelas tadi. Dan untuk bisa lolos passing grade-nya berarti teman-teman harus mencari nilai 200 poin untuk pas dapat passing grade ya, dan dinyatakan lulus. Dan untuk K2 tapi di bawah usia 35 tahun teman-teman mendapat nilai 50 poin. Berarti masih harus mencari nilai 275 poin. Dan yang terakhir di sini untuk guru PJOK dengan passing grade kompetensi teknisnya adalah 275 poin ya. Paling rendah ya antara guru kelas dan guru PAI. Di sini untuk cerdik nggak ada perubahan, masih tetap nilai sempurna. Jadi teman-teman salah berapapun masih nilai sempurna. Dan untuk 35 usia 35 ke atas yang non K2 mendapat nilai 75 poin. Jadi harus mencari nilai 200 poin. Dan untuk yang 35 usia ditambah K2 mendapat nilai 125 poin, masih sama ya di antara dua tabel di atas. Berarti teman-teman harus mencari nilai 150 poin. Dan untuk K2, tapi di bawah usia 35 tahun mendapat nilai 50 poin. Dan masih mencari nilai 225 poin. Jadi, untuk keseluruhan antara guru kelas, guru PAI dan guru PJOK, untuk poin afirmasinya sama ya. Untuk bonusnya sama. Di kategori cerdik, 35 usia 35 bukan K2. 35 usia ditambah K2 dan 30 kan K2 di bawah usia 35. Jadi sama. Dan sampai di sini teman-teman bisa teman-teman pelajari untuk tabelnya. Dan saya doakan selalu untuk teman-teman semua yang sudah tes maupun yang belum, tetap semangat untuk yang sudah tes, walaupun belum lulus, jangan berkecil hati, insya Allah diganti rezeki yang lebih baik dari Allah ya. Sudah berusaha, sudah tinggal tawakal, dan masih ada kesempatan. Dan jangan lupa ada tahap 2 dan tahap 3. Untuk teman-teman yang belum beruntung di tahap 1 masih bisa ikut di tahap 2 dan tahap 3 ya. Oke, jadi itu teman-teman untuk video kita kali ini yang temanya untuk poin afirmasi ya. Tadi untuk selamat teman-teman juga yang sudah lulus passing grade untuk yang sudah tes, dan semoga di pengumuman tanggal 24 ya. Tanggal 24 September teman-teman yang sudah lulus benar-benar lulus, sering perankingan juga di situ. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih untuk sudah mengikuti video kita kali ini, dan sehat selalu, banyak rezeki untuk teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.